Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sofi. Pada vlog kali ini kita ketemu lagi ya. Sekarang saya akan menyederhanakan script yang namanya submerge ya. Sebelumnya mungkin saya selalu mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan submerge ya. Jadi ini adalah submerge, script yang saya gunakan untuk memanajemen subclass project yang saya gunakan, yaitu DYM, ST, terus dmenu atau pin entry dmenu atau juga tablet ya. Nah sebelumnya script ini, submerge ini terinspirasi dari submerge buatan HexDSL. HexDSL itu membuat dalam bentuk bash script ya, dimana script ini itu algoritmanya adalah dijalankan di dalam ST atau dmenu project, dmenu directory atau ST directory atau subclass directory lah. Nanti dia akan memergerkan semua branch yang ada di dalam directory tersebut gitu, repository tersebut. Sedangkan saya sedang dalam tahap uji coba patch mana yang cocok, patch mana yang tidak cocok. Kemudian kalau saya menggunakan submerge, maka saya tidak bisa memilah-milah nih patch mana yang mau ikut saya mergekan dan yang tidak. Maka saya atas dasar tersebut saya menulis ulang bash script buatan submerge buatan HexDSL menjadi Ruby script ya. Kenapa Ruby? Karena saya hanya ngerti Ruby gitu. Jadi bukan kenapa-napa, bukan karena alasan kecepatan, tapi karena saya hanya mengerti Ruby. Dan saya tulis ulang submerge-nya dan saya definisikan branch mana saja yang mau diikutkan dalam proses merger gitu. Nah ini dia, makanya di dalamnya ada array bernama branch. Isinya adalah daftar branch yang akan ikut di-mergerkan. Nah ini adalah ada enable branch sama disable branch. Berarti kalau saya tidak ingin mengenablekan per tag misalkan, saya tinggal tambahkan komentar aja. Saya tinggal komentar, maka ketika script submerge DYM dijalankan, per tag tidak akan ikut dieksekusi seperti itu. Jadi sedangkan kalau saya gunakan submerge, itu semua branch akan dieksekusi gitu. Makanya saya membuat ulang submerge hasil buatan HexDSL. Nah, permasalahannya adalah saya memiliki banyak sekali repository subclass yang saya gunakan. Ada DYM, ada ST, ada dmenu, ada pin entry dmenu, ada tablet ya kan. Nah kalau saya buat semua scriptnya, otomatis saya harus membuat scriptnya satu-satu, submerge dmenu, submerge DYM, submerge ST seperti yang saya lakukan sekarang nih. Ini saya sudah sederhanakan untuk dmenu, pin entry dmenu sama tablet. Kebetulan mereka bertiga tuh hanya menggunakan branch config aja, jadi saya ganti namanya jadi submerge config seperti itu. Nah saya maunya lebih sederhana lagi, hanya satu file aja. Jadi script tersebut akan mendeteksi secara otomatis dia berada di dalam subclass project yang mana. Misalkan dia berada di dalam subclass project yang DYM, maka nanti otomatis array yang digunakan adalah array untuk DYM. Begitu juga dengan ST. Misalkan sekarang berada di dalam directory ST, maka ketika submerge-nya dijalankan akan otomatis mendeteksi branch ST, branch ST seperti itu. Maka array yang digunakan adalah array dari branch ST. Nah maunya seperti itu ya, lebih enak, lebih mudah. Jadi saya hanya memiliki satu buah script submerge yang bisa dijalankan di project subclass apa aja seperti itu. Nah langsung aja ya, kita akan mulai menyederhanakan scriptnya. Saya pindah ke sini, directory pertama. Saya mungkin bisa buka dulu untuk submerge DYM. Oke ini dia. Kemudian saya buka file baru, saya kasih nama test.rb seperti itu. Kemudian kita definisikan si banknya, user bin environment ruby seperti ini. Oke. Pertama mungkin saya bisa mulai dari cara mendeteksi current working directory ya. Misalkan
kita berada di dalam direktori, saya buka terminal baru, kita berada di dalam direktori bin misalkan gitu ya, dalam direktori bin. Nah, saya mau nanti variabel, misalkan saya punya variabel namanya dir name ya. Dir name ini isinya adalah nama dari, hanya string nama dari direktori yang ada saat ini. Misalkan contohnya sekarang saat ini berada di dalam direktori DYM ya. Contohnya saya masuk lagi guys, contoh config DYM. Nah, saya maunya nanti dalam direktori dir name ini hanya ada nama dari DYM, string DYM. Oke, kita coba jalankan, ada nama perintah dari terminal yang namanya base name, kemudian $pwd. Nah, hasil keluarannya adalah DYM seperti itu. Nah, ini akan kita gunakan ya. Kita copy aja biar enak. Kemudian saya akan coba dulu di IRB. Nah, di sini IRB-nya saya gunakan pry ya. Nah, coba dir, kita buat variabel dir name sama dengan, untuk menjalankan bash script di dalam Ruby itu gunakan backtick ya. Kemudian paste, kemudian backtick lagi, enter. Nah, bener nih, sudah keluar DYM. Cuma masalahnya sekarang ada escape character nih, new line ya. Kita bisa menghilangkan new line itu dengan menggunakan gsub, kemudian petik, ambil escape karakternya, kemudian koma kosong, karakter kosong, enter. Nah, ini dia, berhasil. Cuma ini cara masih terlalu ribet ya, belum sederhana. Ruby punya metode yang lebih sederhana, yaitu namanya strip kalau nggak salah. Coba, oh ya benar, strip ya. Berarti ini yang akan saya pakai, strip, copy, paste. Oke, ini dia. Sekarang saya bisa exit lagi. Ini jangan exit dulu deh. Nah, sekarang dir name ini akan saya gunakan untuk mengecek sebuah kondisi. Misalkan saat ini saya berada di dalam direktori tersebut, maka branch ini misalkan saya berada dalam direktori DYM, maka branch DYM yang akan saya array dari branch DYM yang akan saya jalankan. Nah, maka kita perlu membuat sebuah kondisi if dir name directory name sama dengan DYM, maka mungkin saya bisa menggunakan ini dulu ya, puts huruf besar you are on, saya gunakan string interpolation dir name directory seperti ini. Oke, tutup dulu. Oke, ini saya gunakan DYM ya. Oke, kita akan coba, kita sudah ada di DYM sekarang. Kita coba Ruby, saya taruhnya di home ya, home test.rb, you are on DYM directory. Oke, mantap. Ini ada salah nih. Oke, sekarang kalau kita ada di st ya, mungkin saya bisa copy aja, else if dir name st. Oke, saya akan pergi ke st, terus saya akan jalankan lagi ruby home test.rb, you are on st directory. Oke, mantap, berhasil. Nah, sekarang begini cara deteksi dari direktorinya. Sekarang kalau sudah bisa deteksi direktori, kita akan ambil array branch ini, ambil paste for DYM. Ini saya hilangin aja, ini juga saya hilangin aja. Oke, submers DYM sudah, berarti tinggal submers st ya. Branchnya kita ambil lagi 18, ini ambil paste. Oke, nah kita perlu mengganti namanya ini jadi DYM branch, kemudian ini jadi st branch, hapus 14, ini juga dihapus. Oke, ini kenapa kipasnya kencang banget ya. Kalau sudah, satu lagi adalah submers config. Oke, kita ambil
for D menu D menu pin entry D menu tablet. Oke, paste config ya. Oke. Berarti nah yang sama adalah ini ya. Ini kita copy untuk semuanya. Oke. Salah. Benar ya? Benar. Tujuannya dikondisikan di atas ini, if dir name DWM atau ST atau nanti config ya. Tujuannya adalah untuk mendeklarasikan ini branch ini. Jadi for branch ini kan tadinya yang di atas ini ST namanya branch aja ya, tapi sekarang udah berubah jadi ST underscore branch. Saya gunakan snake case penamaannya, snake case. Ini juga DWM. Jadi di sini kita akan deklarasikan branch sama dengan DWM branches kayak gitu. Ini juga nih untuk yang ST. Nah sekarang untuk yang config dia ada 3 directory. Berarti saya buat kayak gini aja, dir config branch directory config branches sama dengan array lagi. Arraynya isinya ada 3 D menu, kemudian pin entry D menu, kemudian ini adalah tablet. Terus kondisinya juga beda ya, nggak seperti yang DWM sama ST. Ini gunakan seperti ini, misalkan apabila namanya apabila dir name-nya merupakan salah satu bagian dari apabila dir name-nya ada di dalam daftar dir config branch gitu, maka nilainya true. Maka statement di bawahnya akan dijalankan. Berarti if dir config branch dot include dir name, maka statement di bawahnya akan dijalankan. Maka branch config branches kayak gini. Kita coba dulu ya, kita coba testing ya. Ini di komentar dulu. Ini kita gunakan put lagi, put URL in here. Kita buka, kita coba ke config tablet. Kita akan jalankan ruby test rb you are in tab directory. Berhasil ya, mantap. Berarti ini nggak perlu. Mantap. Kita enable lagi. Kemudian ini adalah proses git merge ya, git merge. Sekarang proses installing, kita tinggal copy aja. Terus satu lagi proses sakdiv sama git reset. Ini berarti di atas sini aja. Kayaknya udah jadi. Udah semua ya. Open copy URL. Ini script udah jadi. Sekarang kita akan coba. Kita akan rename dulu test.rb menjadi mv test.rb menjadi submerge 2. Selanjutnya saya akan jadikan executable chmod plus x submerge 2. Mantap. Selanjutnya saya akan pindahkan submerge 2 ke bin. Rehash. Coba jalankan submerge 2. Sudah ada ya. Kita perlu bikin pengecualian untuk apabila direktorinya bukan direktori subclass ya. Vim bin submerge 2 itu di sini. Else puts you
are not in success directory, dan exit. Oke, misalkan saya jalankan di home ya, you are not in the success directory. Oke, mantap. Sekarang kita akan coba di directory success yang sebenarnya, misalkan di config di ym. Oke, sekarang saya udah ada di ym ya. Sekarang saya jalankan submerge 2. Saya jalankan dulu submerge di ym. Oke, untuk tampilannya kayak gini ya. Patching all branch to master, installing, password. Tampilannya kayak gini. Oke, installation complete. Tampilannya benar kalau kayak gini ya, tampilannya ingat-ingat. Kemudian sekarang saya akan jalankan submerge 2. Harusnya tampilannya sama. Nah, ini dia, tampilannya sama. Berarti kita sudah berhasil merefactoring script submerge di WM menjadi submerge 2 aja. Oke, sekarang clean. Kita akan pindah lagi ke directory st. Kita jalankan submerge 2. Oke, mantap, berhasil semuanya. Oke, mantap. Sekarang kita pindah ke directory dmenu submerge 2. Oke, berhasil juga. Clean. Oke, berhasil. Berarti sekarang tahap selanjutnya adalah menghapus nih submerge config, hapus. Lalu juga hapus submerge st, hapus. Oke, tinggal submerge aja dan subpush. Sekarang kalau di rehash Oke, jadi lebih sederhana. Oke, sekian teman-teman. Mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat buat teman-teman, dapat memberikan inspirasi, memberikan pembelajaran, memberikan pengetahuan yang baru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nama saya Rizky Nursofi, pamit undur diri. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.